في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام، ثم وعلى آله وصحبه إلى آخر الأيام. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، المكرمين، sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi para asatidz, para masyayikh, para alim ulama, bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Ikhlas Tiban Nirwana Residen, yang insyaallah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, baik jasmani dan rohani tentunya, dan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sehingga mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillah wa syukrulillah. Kemudian iringan salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan tidak lain tidak bukan kecuali hanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kepada keluarga, kepada sahabat beliau, dan tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah menjalankan apa yang menjadi syariat-syariat yang Allah titipkan kepada beliau. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat-umat baginda Rasul yang senantiasa diberikan hidayah dan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang kemungkinan terakhir di bulan suci Ramadan ini, saya juga bingung mau menyampaikan apa. Ya, karena dari tadi Qiyamul Lail juga mohon maaf Pak Ketua. Ya, kami kirain tadi tidak ada imam kita yang akan memimpin untuk Qiyamul Lail, karena sujadah tadi saya taruh di sini, ditaruh di depan. Jadi imam lah Qiyamul Lail tadi. Ternyata alhamdulillah Adinda sebenarnya sudah ditunjuk untuk jadi imam. Mohon izin ya Adinda ya. Tadi Ustadz juga nggak tahu, karena sujadah Ustadz ditaruh di depan, kayaknya tak ada imam, jadi maju pula ke depan. Sekarang pun kayak gitu, Pak Dokter disuruh maju, angkat tangan, bapak-bapak, ustadz-ustadz yang lain disuruh maju, ya mau tak mau maju juga. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebagai sebuah bahan renungan untuk kita semua dan bahan introspeksi diri kita di akhir-akhir Ramadan ini. Kata salah seorang ulama dalam kitab beliau, umat Islam setelah diberikan didikan demi didikan di bulan suci Ramadan,
ketika Ramadan berakhir, ketika Ramadan meninggalkan kaum muslimin, maka umat Islam dibagi menjadi 3 kategori. Keluar dari bulan suci Ramadan, umat Islam, kata ulama tersebut, terbagi menjadi 3 klasifikasi umat muslim. Yang pertama, kata beliau, humul khasirun. Yang pertama, ada golongan orang-orang yang termasuk merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia merugi? Kita tahu Bapak Ibu, bulan mulia, bulan Ramadan ini bulan di mana Allah bentangkan ampunan yang seluas-luasnya. Allah curahkan rahmat yang sebesar-besarnya. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ganjaran pahala. Kalau dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, tentu jauh lebih luar biasa bulan suci Ramadan. Tapi kenapa ternyata ada umat-umat Islam yang termasuk rugi kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu rugi kepada dirinya sendiri. Bukan Allah yang rugi, umat Islam itu sendiri yang rugi pada dirinya. Kemudian yang kedua, kata beliau, humur ramadaniyun. Yang kedua, ada umat-umat Islam yang termasuk gelarnya Ramadhani. Apa maksudnya Ramadhani, Bapak Ibu? Umat-umat Islam ada segolongan yang beribadah di bulan Ramadan saja. Kemudian golongan yang ketiga, kata beliau, humul muttaqun, yakni orang-orang yang termasuk mendapatkan predikat ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tentu ini sebagai bahan pertanyaan bagi diri kita masing-masing, termasuk kami pribadi. Kira-kira dari 3 klasifikasi ini kita termasuk yang mana? Apakah kita termasuk yang khasirun, ataukah kita termasuk yang ramadhaniyun, atau kita alhamdulillah termasuk golongan orang-orang muttaqun di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Siapa dia orang-orang yang merugi, Bapak Ibu? Kata beliau, orang-orang yang termasuk merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan mendapatkan ampunan, bukan mendapatkan rahmat, bukan dilipat gandakan pahalanya, tapi hanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa haus dan lapar saja. Dari amal ibadahnya tidak ada yang dia dapatkan. Kata beliau, orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang memang dia berpuasa, dia jaga dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa, dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak bergaul dengan suami istrinya, tapi sayang dia tidak mempuasakan apa yang menjadi anggota tubuhnya. Mulutnya tidak dia puasakan untuk membicarakan orang lain. Dia memang tidak makan melalui mulutnya, tapi sayang di bulan puasa masih banyak membicarakan aib-aib saudara-saudarinya. Dia memang tidak makan, tapi sayang kadang mulutnya sering menyakiti hati tetangga atau saudaranya. Dia memang tidak memakan, tapi sayang suami kadang sering membentak istrinya, atau istri kadang dengan mulutnya dia menyakiti hati suaminya. Ada seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan di Masjid Al-Ikhlas ini tidak ada yang termasuk seperti itu. Amin. Dia memang berpuasa, dia tidak makan, dia tidak minum, tapi sayang penglihatannya tidak dipuasakan. Dia jalan-jalan ke mall, disamakan dengan bulan-bulan sebelumnya. Bulan Muharram, karena terlalu sering datang ke mall, bukannya nengok pakaian, tapi yang ditengok yang jual pakaian. Ya, ada yang seperti itu Bapak Ibu? Termasuk Ustadz kayaknya. Jadi mata ini tidak dipuasakan.
Telinga juga tidak dipuasakan. Itulah orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash, kata beliau. Banyak umat-umat Islam yang berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi apa yang Allah berikan dari ibadah puasanya? Laisa lahu min siyami, tidak ada yang didapat dari puasanya. Bukan Allah berikan rahmat, bukan Allah Subhanahu wa taala catat amal ibadah berlipat ganda, bukan Allah ampuni dosanya, bukan Allah gugurkan dosanya, tapi sayang yang Allah berikan hanya lapar dan haus saja. Tentu kita berdoa, bermohon, bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai apa yang menjadi amal kita di bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang menjadi amal ibadah kita, dan tentu mudah-mudahan sekecil apapun ibadah yang kita kerjakan, Allah senantiasa mencatat sebagai amal ibadah yang dilipat ganjarannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu, golongan yang kedua, kata ulama, humur ramadhaniyun. Ada golongan orang-orang yang termasuk Ramadhani. Siapa dia? Umat-umat Islam yang hanya memaksimalkan amal ibadahnya khusus di bulan suci Ramadan. Keluar bulan suci Ramadan, keluar juga dari kebiasaan baiknya. Keluar dari bulan suci Ramadan, keluar juga dari amalan-amalan ibadah terbaiknya. Maka jangan heran Bapak Ibu, kadang di masjid-masjid di bulan suci Ramadan ramai, sholat 5 waktu terjaga, ngaji khatam sampai 3 sampai 4 sampai 5 kali di bulan suci Ramadan. Bersyukur alhamdulillah bisa melakukan seperti itu. Tapi ingat Bapak Ibu, kadang banyak umat Islam hanya memaksimalkan ibadahnya khusus di bulan suci Ramadan. Keluar dari bulan suci Ramadan sama seperti yang dulu. Sudah tidak sering mengaji lagi. Salatnya kadang berjamaah, kadang tidak, kadang pun tepat waktu, kadang pun di akhir-akhir waktu, bahkan kadang bolong-bolong. Maka itulah orang-orang yang termasuk Ramadhaniyun, kata orang. Hanya dia isi kegiatan dia di bulan suci Ramadan. Dia memang menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasanya. Dia memang maksimalkan amal ibadahnya. Dia memang betul-betul menjaga lisannya, menjaga matanya, menjaga pendengarannya, menjaga semua anggota tubuhnya untuk berpuasa. Tapi sayang, itu hanya dimaksimalkan di bulan suci Ramadan saja. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa Ramadan adalah syahrut tarbiyah. Ramadan adalah bulan di mana kita dididik. Penglihatan kita dididik, mulut kita dididik, pendengaran kita dididik, tangan kita dididik, bahkan hati kita juga dididik. Maka tentu didikan itu Bapak Ibu kita ketahui berhasil atau tidak ketika kita sudah keluar dari didikan itu. Jadi kalau ketika kita pendidikan kita berhasil, ketika kita pendidikan kita maksimal, ketika kita dididik kita bisa menjaga semuanya, itu belum termasuk hasil. Karena hasilnya adalah ketika kita sudah keluar dari didikan tersebut. Maka 1 bulan kita dididik di bulan suci Ramadan. Bagaimana kita menjaga anggota tubuh kita, bagaimana kita maksimalkan amal ibadah kita, bagaimana kita tingkatkan amaliyah kita, bagaimana kita tingkatkan intensitas kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ini hanya kita lakukan di bulan suci Ramadan, keluar kita dari bulan suci Ramadan kita tidak lagi melaksanakan amal-amal ibadah tersebut. Maka ulama mengatakan
bahwa sesungguhnya keistiqomahan lebih baik daripada karomah. Al-istiqamah khairum min alfi karomah. Dibandingkan dengan karomah yang banyak, ketika kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih mulia. Bahkan ulama mengatakan sedikit tapi istiqomah itu lebih baik daripada banyaknya saja tapi tidak kita istiqomahkan. Apalagi kalau kita bisa maksimal kita di bulan suci Ramadan, kita baca Al-Quran setiap waktu, setiap selesai kita sholat 5 waktu, keluar kita dari bulan suci Ramadan, tetap kita melakukan kebiasaan tersebut. Itulah yang diinginkan melalui didikan di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, humur Ramadaniyun, kata ulama, yakni orang-orang Islam yang termasuk hanya memaksimalkan amal ibadahnya di bulan suci Ramadan. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, golongan yang terakhir klasifikasi atau pembagian umat Islam setelah mendapatkan pendidikan di bulan suci Ramadan adalah humul muttaqun, kata ulama. Dialah golongan orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang-orang yang mendapatkan gelar orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita sadari. Ini yang harus betul-betul kita cermati, bahwa tujuan akhir daripada bulan suci Ramadan ini adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kutiba, telah diwajibkan, alaikum, kepada kalian semua, as-siyam, untuk melaksanakan perintah Allah berupa berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa juga sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Tujuan Allah untuk apa? La'allakum tattaqun, semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang-orang yang mendapatkan gelar takwa? Siapakah orang-orang yang mendengarkan gelar yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang muttaqun? Tentu orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya di bulan suci Ramadan dari hal-hal yang membatalkan puasanya, menjaga dirinya dari hal-hal yang membatalkan pahala puasanya, menjaga lisannya, menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga tangan kakinya, menjaga hatinya, menjaga seluruh anggota tubuhnya untuk tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan Allah kurangi pahala puasanya. Kemudian tentu bagi orang-orang yang mendapatkan predikat ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dia jaga anggota tubuhnya hanya di bulan suci Ramadan, bukan hanya dia maksimalkan amal ibadahnya hanya di bulan suci Ramadan, tapi tentu dia maksimalkan juga amalnya 11 bulan setelah selesai melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka mari sama-sama kita istiqomahkan diri kita. Alhamdulillah, kita sholat 5 waktu secara berjamaah, kita luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran, kita luangkan waktu kita untuk melaksanakan sholat, bahkan kita sempurnakan dengan qiyamul lail, bahkan kita tambah juga di sepertiga malam dengan sholat tahajud kita, dengan sholat hajat kita, dengan sholat istikharah kita, dengan sholat taubat kita, bahkan kita sempatkan diri kita walaupun berat, walaupun panjang, kita sempatkan melaksanakan sholat tasbih. Tentu jangan itu hanya kita lakukan di bulan suci Ramadan. Bagaimana kita istiqamah untuk menjalankan ibadah-ibadah terbaik tersebut di luar bulan suci Ramadan. Ingat apa yang menjadi ganjaran bagi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa.
Berbekallah kalian semua wahai hamba-hambaku, kata Allah. Persiapkanlah kehidupanmu di akhirat nanti wahai hamba-hambaku, kata Allah. Dan ketahuilah, sebaik-baik bekal, sebaik-baik apa yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan adalah bekal ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dua garansi yang Allah berikan bagi orang-orang yang bertakwa. Mau percaya atau tidak terserah, tapi ini adalah kalamullah yang maha mulia, yang tidak ada lagi keraguan padanya. Wa may yattaqillaha, barang siapa, kata Allah, yang senantiasa menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Allah akan berikan yaj'al lahu makhraja. Ketika Allah berikan ujian, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang mungkin tidak mengenakkan bagi kita, kita yakin ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti Allah akan kasih jalan keluar untuk kita. Kemudian garansi yang kedua yang Allah berikan bagi orang-orang yang bertakwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berjanji, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki dari jalan yang hambanya tidak sangka-sangka. Maka mari sama-sama kita menggapai derajat ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita memaksimalkan amal-amal ibadah kita, dan tentu kita istiqomahkan diri kita untuk senantiasa beramal-amal yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan di hadapan kita semua. Sekali lagi, mari kita lihat diri kita, kita tanya diri kita, kita introspeksi diri kita masing-masing. Ya tentu kita berharap mudah-mudahan kita menjadi golongan orang-orang yang ketiga yang mendapatkan predikat ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita, Allah bimbing kita dengan hidayahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada khilaf dan kekurangan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون